Halo, perkenalkan, nama saya Made Nika Novianti, Prodi S1 Sistem Informasi, kelas SI 1C. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai suatu artikel yang berjudul Rancangan Tata Kelola Teknologi Informasi di Bapepsi Pemkab Bandung menggunakan framework COVID-5 pada domain IDM dan DSS. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu pertama, pentingnya dukungan teknologi informasi, kedua, permasalahan pada Bapepsi dan cara mengatasinya, ketiga yaitu metodologi penelitian, lalu dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, lalu kekurangan dan kelebihan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pembahasan pertama yaitu pentingnya dukungan teknologi informasi. Semakin berkembangnya teknologi informasi menuntut perusahaan untuk melakukan pengembangan internal maupun eksternal organisasi. Hal ini mengakibatkan teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam mendukung setiap proses bisnis dan pertumbuhan perusahaan maupun instansi pemerintah. Akibatnya, banyak perusahaan dan para pemimpinnya berusaha untuk menggunakan sebaik-baiknya informasi dalam mendukung keputusan bisnis yang harus dilakukan. Pentingnya teknologi informasi juga menjadi prioritas, di mana pada sektor publik melayani masyarakat untuk memberikan strategi layanan yang tepat sasaran dan optimal. Dengan standar tata kelola teknologi informasi, dapat memberikan transparansi, pengambilan keputusan yang jelas, serta wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui e-government, di mana pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dapat diminimalisir melalui pemanfaatan e-government agar menjadi lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, dari pentingnya teknologi informasi ini, ada suatu permasalahan pada suatu badan pemerintah, yaitu Bapepsi yang berada di Bandung, di mana permasalahan pada Bapepsi yaitu tidak meratanya jaringan internet di seluruh kecamatan, internet yang buruk, penanganan insiden yang buruk, dan pengadaan server yang tidak mendukung aplikasi di Bapepsi tersebut. Dalam penelitian ini, ditemukan suatu cara untuk mengatasi permasalahan pada Bapepsi, yaitu menggunakan metodologi 7 Life Cycle COVID-5. Penggunaan metodologi ini bertujuan untuk menghasilkan proses prioritas, yaitu IDM 04 dan DSS 01, di mana nantinya akan dianalisis dan dilakukan perancangan prosedur tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID-5 serta merekomendasikan struktur organisasi sasaran sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Bandung. Komponen dalam menggunakan metodologi 7 Life Cycle COVID-5 ini yaitu menggunakan framework COVID-5 pada domain IDM dan DSS. Mengapa menggunakan COVID-5? Sebab COVID-5 merupakan 5 prinsip untuk menekankan pada tujuan dan penciptaan nilai antara para pemegang kepentingan yang berbeda dengan harapan nilai
teknologi informasi yang berbeda pula. Berdasarkan permasalahan pada bab absi tersebut, maka fokus pada penelitian yang dilakukan yaitu pada domain EDM dan DSS. Fokus penelitian yang dilakukan juga berdasarkan kebutuhan prioritas proses di bab absi dan belum dilakukannya penelitian yang terkait domain proses di EDM dan DSS di bab absi sebelumnya. Nah, lanjut dengan metodologi penelitian yang digunakan, yaitu terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap 1 atau disebut dengan Initiate Program, di mana pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, menentukan tujuan, dan menentukan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tahap kedua atau Define Problem and Opportunity. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data melalui studi literatur dan studi lapangan, di mana data-data dari studi literatur diperoleh melalui e-book, jurnal, dan skripsi yang bersangkutan dengan materi penelitian. Sedangkan dalam studi lapangan diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung oleh pihak dari bab absi. Selanjutnya yaitu tahap ketiga atau Define Road Mapping. Nah, pada tahap ini nantinya akan ada beberapa pemetaan yang akan menghasilkan IT proses prioritas untuk EDM 04 dan DSS 01. Selanjutnya melakukan analisis kondisi saat ini dengan menilai tingkat kapabilitas, kemudian melakukan analisis kondisi target, dan yang terakhir menganalisis kesenjangan di bab absi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap keempat atau Plan Program, di mana tahap ini nantinya akan dilakukan perancangan untuk merekomendasikan struktur organisasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan perancangan SOP proses EDM 04 dan DSS 01. Tahap kelima yaitu Execute Plan, di mana tahap ini melakukan perancangan dokumen EDM 04 dan DSS 01 berdasarkan dokumen SOP proses yang belum lengkap. Selanjutnya pada tahap ini memberikan kesimpulan dan saran untuk bab absi maupun peneliti lainnya. Nah, setelah perancangan tahap-tahap tersebut, dilanjutkan dengan membahas hasil dari penelitian yang diperoleh. Hasil dari tahap Initiate Program yaitu menghasilkan identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan organisasi, peluang, dan instruksi pemerintah. Selanjutnya yaitu menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan merancang tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada domain EDM 04 dan DSS 01 berdasarkan domain proses prioritas kebutuhan di lingkungan bab absi dan merekomendasikan struktur organisasi untuk meningkatkan value bisnis dan value IT. Sedangkan manfaat dari penelitian yaitu diharapkan dapat membantu bab absi dalam mengetahui kondisi tata kelola teknologi informasi saat ini dan mengimplementasikan rekomendasi struktur organisasi, prosedur proses, dan dokumen.
Dilanjutkan dengan hasil dari tahap Define Problems and Opportunities, di mana pada tahap ini menghasilkan informasi dari studi literatur yang berguna untuk menunjang penelitian khusus pada domain EDM dan DSS. Yang kedua yaitu data dan informasi dari pelaksanaan proses terkait pengelolaan teknologi informasi di Bapepsi yang bertujuan untuk mengetahui prosedur, proses yang dilakukan dan tidak dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu hasil tahap Define Roadmap. Pada tahap ini, melakukan beberapa proses pemetaan untuk menghasilkan IT proses prioritas untuk domain EDM 04 dan DSS 01. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan enterprise goals dengan governance objectives, di mana pada pemetaan ini menghasilkan bobot enterprise goals seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu melakukan pemetaan enterprise goals dengan IT-related goals. Hasil dari bobot IT-related goals ini nantinya digunakan untuk menghasilkan bobot dari pemetaan IT proses. Kemudian, melakukan pemetaan IT-related goals dengan IT proses terkait domain EDM dan DSS. Pemilihan domain prioritas diakhiri berdasarkan pemetaan IT proses terkait domain EDM dan DSS dengan bobot terbesar. Hasil dari keseluruhan bobot EDM dan DSS dapat dilihat pada tabel. Nah, dapat dilihat bahwa EDM dengan bobot terbesar yaitu EDM 04 dengan bobot 63 dan DSS dengan bobot terbesar yaitu DSS 01 dengan bobot 69. Selanjutnya, hasil dari tahap ini adalah analisis kondisi saat ini di Bapepsi dengan menilai tingkat kapabilitas organisasi terhadap domain proses EDM 04 dan DSS 01 berdasarkan COVID-5. Kemudian, menentukan analisis kondisi target berdasarkan target level tingkat kapabilitas yang ingin dicapai. Selanjutnya, melakukan penilaian tingkat kapabilitas dan hasil analisis kesenjangan pada EDM 04 dan DSS 01, di mana proses ini dilakukan untuk mengetahui level saat ini dan level target yang ditentukan dihasilkan dari analisis kesenjangan. Hasil penilaian tingkat kapabilitas dan hasil analisis kesenjangan pada EDM 01 dan DSS 04 dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel ini, dapat diketahui bahwa domain EDM 04 dan DSS 01 masih berada pada level 1, yaitu perform process. Sedangkan level target yang diinginkan untuk tercapai adalah level 3, yaitu stabilize process. Nah, itu merupakan hasil dari tahap development. Dilanjutkan dengan hasil tahap plan program, di mana pertama menghasilkan rekomendasi struktur organisasi. Perekomendasian ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Kominfo. Nah, dari peraturan inilah menghasilkan rancangan struktur organisasi
yang akan direkomendasikan yaitu struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Bandung, dari peraturan itu juga diperoleh struktur organisasi anggota tim kebijakan teknologi informasi dan komunikasi yang direkomendasikan. Berikutnya, pada tahap ini juga menghasilkan perancangan struktur organisasi berdasarkan panduan COVID-5 dengan memetakan struktur organisasi Diskominfo ke dalam struktur organisasi COVID-5. Nah, hasil kedua pada tahap plan program yaitu menghasilkan rancangan prosedur dan proses untuk proses domain IDM 04 dan DSS 01. Dengan menganalisis kelengkapan proses ini, nantinya menghasilkan sebanyak 6 SOP proses berdasarkan proses yang tidak mencapai 100% untuk mencapai level 3. Hasil terakhir yaitu hasil pada tahap execute plan, di mana tahap ini menghasilkan rancangan dokumen dari proses yang prosedurnya tidak lengkap, dijalankan dengan menganalisis risiko terkait domain proses IDM 04 dan DSS 01 di Bapapsi. Hasil dari analisis risiko dapat dilihat pada tabel. Dari hasil analisis risiko tersebut, menghasilkan rancangan dokumen dari proses yang tidak dijalankan prosedurnya dengan lengkap. Nah, itu adalah merupakan hasil dari tahap-tahap pada penelitian yang dilakukan. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan baik bagi penulis maupun bagi pemateri. Bagi penulis, terdapat kelebihan yaitu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi khususnya pada domain proses prioritas IDM 04 dan DSS 01. Sedangkan kekurangannya yaitu belum dapat mengimplementasikan penerapan hasil perancangan tata kelola teknologi informasi. Nah, menurut pemateri, kelebihan dari sistem informasi ini yaitu efektif dalam penerapan tata kelola dan mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya penerapannya saja yang rumit. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu menghasilkan rancangan tata kelola teknologi informasi melalui penilaian tingkat kapabilitas Bapapsi untuk mengetahui kapabilitasnya. Sedangkan sarannya yaitu semoga Bapapsi dapat mengimplementasikan penerapan hasil perancangan tata kelola teknologi informasi guna menciptakan optimalisasi teknologi informasi di pemerintahan Kabupaten Bandung. Nah, jadi itu adalah presentasi dari artikel yang saya pilih yang berjudul Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi di Bapapsi Pemkab Bandung menggunakan framework COVID-5 pada domain IDM dan DSS. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.